mana? Di Grand Hyatt. Gue kumpulin semua hakim-hakim. Kamu apa kerjanya? Dulu kenapa kasus kamu? Coret, pecat. The News Star. Information and entertainment. Diberhentikan dari advokat nggak ada masalah. Saya masih punya firma hukum kok. Saya masih bisa kok mendelegasikan rekan-rekan saya untuk beracara. Ada 16 pengacara di kantor hukum saya. Yang penting firma hukum saya nggak pernah kalah kan gitu. Saya bisa. Walaupun saya dicabut atau dibekukan surat berita acara sumpahnya, kan itu sanksinya hanya tidak bisa bersidang di pengadilan. Toh memang saya jarang sidang kok. Saya sidang kalau tempo-tempo mau aja kalau lagi mau narsis. Ke sidang tuh saya selama sidang hanya narsis doang. Kalau sidang beneran mana ada? Mana mau saya sidang beneran, orang saya pimpinannya gitu loh. Mana ada ketua umum organisasi advokat mau sidang? Nggak ada di sidang gitu loh. Saya nggak pernah sidang. Lagi berita acara sumpah mau dibekukan mau enggak juga saya nggak ngaruh bagi hidup saya gitu loh. Toh kantor hukum saya sudah besar, banyak klien saya yang datang gitu. Jadi artinya nggak pengaruh juga bagi saya. Apa yang dikatakan oleh Hotman Paris itu sesat, penjelasan sesat yang katanya saya tidak boleh lagi menjadi pengacara dan beracara baik di mana-mana itu. Kan lucu gitu. Kan itu menjatuhkan kredibilitas saya, tapi menjatuhkan kredibilitas saya, tapi menonjolkan kebodohan dia. Dia dokter tapi dokter bodoh gitu loh. Artinya di sini dia tuh harus belajar lagi, jangan banyak piknik gitu. Dia banyak kasus-kasus dia yang kalah. Kemarin baru kasus masalah emas. Dia itu menjadi pengacaranya apa itu? Lawan Antam kalau nggak salah. Dia kalah juga. Kliennya habis triliunan juga kalah gara-gara dia pengacaranya. Lalu ada lagi tempat hiburan di Bali, ya kan? Diusut juga oleh masyarakat Bali. Dia kalah juga. Kan gitu. Mana pengacara internasional? Kalau lu banyak piknik, lu nggak bakalan bisa ini, lu rugi klien. Hotman, ya klien lu tuh pasti rugi triliunan walaupun lu banyak promosi tentang diri lu. Gua tahu lu tuh lagi pusing. Lu aja di acara dari Kobuser nenteng-nenteng berkas sebanyak itu curhat kok, minta perlindungan sama pemerintah, dikit-dikit minta perlindungan. Orang caranya kayak gua dong Hotman tuh, ya. Gua ajukan surat keberatan kepada pengadilan karena bas gua dibekukan. Ini cara profesional, bukan bikin video, halo Pak Menteri, tolong saya, halo Pak MA, tolong saya. Kasihan amat sekelas kamu itu, dokter apa kamu? Lucu seorang dokter begitu tingkah lakunya. Udah bawa cewek ke sana kemari, ya itu urusan pribadi kamu lah, tapi kan lucu. Gitu loh, yang justru melanggar etik itu dia, yang nggak pantas gitu loh. Jadi artinya di sini udahlah jangan dibolak-balik gitu kan. Kalau ingin memberhentikan saya, mencabut SK saya atau membekukan SK saya, bekukan juga dong tuh. Banyak pengacara yang udah dihukum sampai 8 tahun, 6 tahun, ya, dicabut juga tuh SK-nya, termasuk si Hotman Paris. Dia udah dipecat dari Pradi, cabut juga dong SK-nya. Biar equality before the law, biar sama di hadapan hukum. Jangan gua doang sama Bang Rasman. Gua ini berdasarkan kuasa gua aja masih berlapis di Undang-Undang 18 tahun 2003. Itu dulu patahkan. Baru kita bicara lagi ke masalah contempt of court. Setelah sidang contempt of court, gua benar-benar bersalah, ya, dan dihukum, baru kode etik. Ingat ya, sidang etik itu nggak ada kaitannya dengan contempt of court. Sidang etik itu hanya berkaitan dengan antara saya dengan klien saya atau antara pengacara dengan pengacara. Itu sidang etik, harus paham itu. Tapi di luar itu semuanya ranah-ranah lain. Maka ini konteks hukumnya udah nggak benar, cara penerapannya nggak benar, istilah hukumnya juga diada-ada, akhirnya memalukan. Dan penegakan hukum di Indonesia ini menjadi tercemar hanya gara-gara sekelumpulan orang yang seperti Hotman Paris yang nggak ngerti konstruksi hukum. Gitu. Akhirnya negara kacau balau. Bagaimana kita negara mau maju kalau konstruksi hukumnya ngikutin otak Hotman Paris? Hotman Paris mah kalau kata bawa mobil nih, gigi 6 tangan 1 sama saya. Hotman Paris udah gak ada berat-beratnya lawan dia mah, bener asli. Udah gak ada berat-beratnya. Dia kalau nggak punya duit asli, saya suruh keset sapu lap sepatu saya si Hotman. Sayangnya untungnya dia dapat duit duluan, ya. Kalau dia sejajar dengan saya, kalah, saya suruh lap sepatu saya Hotman. Gak ada ngaruhnya juga ilmu hukumnya gitu loh, nggak ada hebat-hebatnya gitu. Jadi artinya di sini jujur ngomong, kalau dia mau ngomong apapun udah kalah telak sama saya. Walaupun dia dengan cara apapun ya mencoba untuk membunuh karakter saya dan Bang Rasman, nggak ada sama sekali. Dan surat ini sudah saya berikan kepada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tinggi Banten ya. Dan sudah saya tembusin ke
Mahkamah Agung. Jadi artinya saya tanggal 20 tetap bisa sidang. Saya akan bawa toga dan saya akan bawa surat ini karena statusnya masih quo. Saya masih bisa sidang dan belum ada putusan yang ingkar tentang pembekuan saya itu. Jangan mengada-ngada lah. Apalagi dasar pembekuannya, penetapannya adalah pasal-pasal contempt of court. Katanya saya melanggar persidangan karena berbuat gaduh dengan. Kalau berbuat gaduh sidangkan dulu contempt of court-nya. Kalau contempt of court itu mau disidangkan, kapan mau dimulainya? Karena contempt of court baru bisa dimulainya tahun 2026. Kalau sekarang belum bisa, mau dipaksakan, ya nggak bisa. Kalau mau pakai KUHP, perbuatan tidak menyenangkan, apakah perbuatan tidak menyenangkan itu berlaku untuk pejabat publik? Nggak bisa juga. Apakah hakim itu bisa melaporkan? Karena dia itu sudah menutup persidangan, dia meninggalkan persidangan, lalu dia datang lagi untuk melapor. Ya nggak bisa. Toh konstruksi hukum itu seperti itu. Ini namanya kasus yang dipaksakan, yang merugikan saya dengan Bang Rasman. Kalau pengacara dikebiri begini terus, mana ada gium fiat justice ruat culum, officium nobile dan lain-lainnya? Mana? Bullshit itu semua. Bullshit semuanya, bullshit, omong kosong. Gitu loh. Omong kosong, fiat justice ruat culum, officium nobile. Apa? Pengacara hari ini dikubur bersama saya. Kenapa? Karena saya dengan Bang Rasman menggali lubang untuk kuburan para pengacara berikutnya. Ingat pengacara, hari ini kami sengsara, bukan kesengsaraan kami, tapi kesengsaraan kalian semua. Ribuan pengacara akan dikubur bersama peraturan ini karena menjadi jurisprudensi. Ingat itu. Jadi ini yang perlu disanggah oleh para pengacara. Pengacara jangan diem aja, gitu loh. Karena ini dapur kalian. Kalau kami yang udah sukses kayak begini, nggak ngaruh, Pak. Saya bisa bawa mobil, bisa bawa truk. Kalau nggak jadi pengacara, gue jadi supir truk. Lah gue udah nyantai, aset gue udah banyak. Tadi mau jadi supir angkot lagi nggak masalah gue. Dari musisi. Lah, kontrakan gue udah bejibun, kosan gue udah banyak. Kosan gue udah 58 pintu, ngapain pusing? Nggak ngaruh, Hotman, lu mau jatuhin gue kayak apa, nggak ngaruh. Dan gue bilang nggak ngaruh, walaupun lu pakai duit triplek, tebel triplek, nggak ngaruh. Yang penting ini, Man, Hotman, lu pengacara senior internasional, nih, kalah lu hari ini sama gue. Ya, kalah lu, walaupun dengan cara main sabun, kalah. Ya, ini kecacatan prosedur. Saya belum pernah disidang etik oleh organisasi advokat saya. Saya belum disidang di dalam contempt of court, dalam lingkup persidangan contempt of court. Kok tahu toh putusan contempt of court atau undang-undang atau pasal-pasal contempt of court dijadikan acuan untuk membekukan saya? Kan lucu. Contempt of court-nya aja baru dilaporin dan contempt of court-nya aja baru berlaku tahun 2026. Kok sekarang udah disibukin, diributin? Kan ini konstruksi hukum yang menjadi kecacatan administrasi yang memalukan bagi penegakan hukum di Republik Indonesia. Dan ini menjadi penyakit bangsa, harus dirubah. Makanya kalau saya diangkat oleh Pak Prabowo menjadi ketua Mahkamah Agung atau minimal menteri lah ya, menteri koordinator pengawas aparatur negara, udah saya pecatin itu. Udah saya pecatin itu, namanya hakim ribuan, jaksa ribuan. Saya lihat rapot merah mereka. Oh, mana coba? Semua hakim-hakim rapat di Indonesia, kumpul. Ya, di mana? Di Grand Hyatt. Gue kumpulin semua hakim-hakim. Kamu apa kerjanya? Dulu kenapa kasus kamu? Coret, pecat. Kamu apa? Coret, pecat. Ada kesalahan dikit, gue pecat. Gitu loh. Walaupun gue jadi menteri hanya sebulan doang, tapi niat gue untuk memecat-pecat birokrasi yang nggak benar, ya seperti itu, kesampaian. Gitu. Seperti ini, pembekuan. Emangnya gue SK pembekuan? Ini SK gue ada undang-undangnya. Gue sumpah sama Allah Subhanahu Wa Taala dan disaksikan oleh para pihak yang menyaksikan gue itu. Gue sumpah sama Allah Subhanahu Wa Taala yang bakal dihukum gue sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa orang yang kepo? Gitu loh. Ya, jangan disamakan dengan sumpah pejabat. Pejabat itu sumpah karena negara sudah berkontribusi pada mereka, karena mereka memberi gaji kepada pejabat itu. Makanya sumpahnya bisa dicopot. Kalau pengacara ini datang gak diundang, pulang kagak diantar. Gitu loh. Jadi jangan disamain sama pejabat negara. Pejabat negara itu disumpah ya karena mereka digaji. Makanya apa kata negara? Lo gak nurut, gue pecat. Tapi kalau pengacara ada istilah pemecatan, berarti sama dong dengan pegawai pabrik. Jadi pengacara sama dong dengan pegawai pemerintah yang digaji, yang kapan-kapan bisa dipecat. Berarti pengacara sama dong dengan karyawan-karyawan lainnya. Mana ada gium officium nobile? Mana? Hei pengacara, mana? Hei pengacara, ini kuburan lu udah digali nih sama MA nih. Mana lo, jangan diam aja. Ini kuburan lo digali. Besok bukan nggak mungkin pengacara sedang menangani perkara yang berkaitan dengan oportunitas, berkaitan dengan kekuasaan, akan dicabut kuasanya dan akan dibekukan seperti ini. Ingat itu. Ini penyakit.